Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nurhanisa Putri dari kelas 12-2 absen 29 ingin membacakan tugas saya mengenai demokrasi liberal. 1. Selama demokrasi liberal diterapkan di Indonesia, pemerintahan mengalami 7 kali pergantian kabinet. Jelaskan faktor penyebab berakhirnya setiap kabinet. Jawabannya, pertama, Kabinet Natsir 16 September 1950 sampai 21 Maret 1951. Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir dikarenakan kegagalan kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintahan mengenai DPRD dan DPRDS. 2. Kabinet Sukirman 27 April 1951 sampai 30 April 1952. Penyebab jatuhnya Kabinet Sukirman dikarenakan akibat dari ditandatangannya persetujuan bantuan ekonomi dan persetujuan dari Amerika Serikat kepada Indonesia atas dasar Mutual Security ACT atau MSA. 3. Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo dikarenakan akibat peristiwa Tanjung Morawa munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. 4. Kabinet Ali Sastro Amijoyo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Amijoyo dikarenakan NU menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya yang memaksa Ali harus mengundurkan diri. 5. Kabinet Burhanuddin Harapan 12 Agustus 1919 sampai 3 Maret 1956. Kabinet Burhanuddin Harapan jatuh dikarenakan setelah hasil pemilu diumumkan dan pembagian kursi di DPR diumumkan, maka tanggal 8 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harapan mengundurkan diri untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan pemilu Kabinet Ali Sastro Jaya 11-20 Maret 1956 pemilu Kabinet. Selanjutnya Ali Sastro Amojoyo 11-20 Maret sampai 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Sastro Joyo 11 dikarenakan mundurnya Menteri Masyume membuat kabinet hasil pemilu ini jatuh dan menyerahkan mandatnya kepada Presiden Kabinet. Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juni 1959. Penyebab jatuhnya Kabinet Juanda dikarenakan keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nomor 2. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. A. Jelaskan bagaimana proses persiapan dan pelaksanaan konferensi tersebut. B. Sebutkan negara-negara pelopornya. C. Tuliskan hasil KAA. Jawabannya, A. Gedung dari pensiun ditetapkan dan dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Hotel Homan dipersiapkan oleh pemerintah sebagai tempat menginap para tamu. Keperluan transport dilayani oleh 143 mobil, 30 taksi, dan 20 bus dengan 230 sopir. Penggantian nama gedungnya itu, Gedung Concordia menjadi Gedung Merdeka, Gedung Dana Pensiun menjadi Gedung Wiwarna, Jalan Raya Timur menjadi Jalan Asia Afrika. Surat undang dikirimkan kepada 25 pemerintah negara Asia Afrika. B. Negara pelopor KAA yaitu Indonesia, Ali Sastro Mojoyo, Sri Lanka Sir John Kovelawala, Pakistan Muhammad Ali, India Jawaharlal Nehru, Myanmar UNO. C. Hasil KAA adalah menghormati hak asasi manusia dan menghormati tujuan dan prinsip dalam piagam PBB dan juga menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah semua negara, kemudian mengakui persamaan derajat semua ras serta persamaan derajat semua negara kecil. 3. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harapan terselenggara pemilihan umum 1955 untuk pertama kalinya di Indonesia.
A. Jelaskan tentang pelaksanaan dan hasil pemilihan umum pada saat itu. B. Apakah yang dimaksud constituented? C. Mengapa pada pemilihan umum 1955 bahasa Indonesia perlu memilih anggota konstituante? Jawabannya, A. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu 1955 dibagi dalam 2 tahap, yaitu 1. Tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955, diikuti oleh 29 partai politik dan individu. 2. Tahap kedua adalah untuk memilih anggota konstitusi. Tahap ini diselenggarakan pada 15 Desember 1955. Hasil dari pemilu 1955 adalah PNI mendapat 57 kursi DPR dan 19 kursi konstituante 22,3%. Masyumi mendapat 57 kursi DPR dari setengah kursi konstituante 20,9%. NU mendapatkan 45 kursi DPR dan 90 kursi konstituante atau 18,4%. PKI 39 kursi DPR dan 60 kursi konstituante 16,4%. 8SI 2,89% mendapat 8 kursi DPR dan 16 konstituante. Parkindo mendapat 6 kursi dan 10 konstituante. PSI 5 kursi, 1 PKI 4 kursi dan 8 konstituante. Perti 4 kursi dan 7 konstituante, PRN 2 kursi dan 3 konstituante, Partai Buruh 2 kursi dan 5 konstituante, GPPS 2 kursi dan 2 konstituante, PRI 2 kursi dan 2 konstituante, P3RI 2 kursi dan 3 konstituante, Hurban 2 kursi dan 4 konstituante, BPRG 1 kursi dan 2 konstituante, PIN Wongsonegoro 1 kursi dan 2 konstituante, Gerindra 1 kursi dan 2 konstituante, Permai 1 kursi dan 2 konstituante, PDI 1 kursi dan 3 konstituante, PIR Hozairin 1 kursi dan 2 konstituante, PPTI 1 kursi dan 1 konstituante, Akui 1 kursi dan 1 konstituante, BRIM 1 kursi dan 2 konstituante, Akoma 1 kursi dan 1 konstituante, R. Swejono Prawirosoedarso 1 kursi dan 1 konstituante. B. Konstituante RI adalah sebuah dewan perwakilan yang bertugas untuk membentuk konstitusi baru bagi Republik Indonesia untuk menggantikan UUD 1950. C. Dikarenakan Dewan Konstitusi dibutuhkan untuk merancang UU pasal 4. Pada masa Kabinet Ali Sastromijoyo II, Indonesia diminta PBB untuk menjadi anggota misi perdamaian. Dibentuklah kontingen pasukan Garuda 1. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pasukan Garuda 1. Mengapa Indonesia memenuhi permintaan PBB? Jawabannya, pasukan Garuda 1 dikirim pada tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir. Misi ini berkekuatan 599 personel TNI yang sebagai resimen teritorial 5 di Ponegoro yang bertujuan untuk menjaga teritorial 4 di Ponegoro yang bertujuan untuk menjaga perbatasan Israel dan Mesir bersama dengan pasukan PBB. Alasan ini Indonesia memenuhi permintaan PBB adalah dikarenakan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yang berbunyi, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi sesuai dengan politik luar negeri Indonesia, yaitu bebas aktif. Kemudian Indonesia juga termasuk dalam organisasi PBB. 5. Pada masa Kabinet Juanda, salah satu hasilnya adalah Deklarasi Juanda. Apakah yang kalian ketahui mengenai Deklarasi Juanda? Jawabannya, Deklarasi Juanda dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia pada saat itu, Juanda Kartawijaya. Adalah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan NKRI. Sampai situ saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.